Bismillahirrahmanirrahim. Iki sudah malam. Langsung ngaji mawon ben ra kebengen. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa anfa'ana bi 'ulumihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi wa ma zaya fid darani amin ya rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza labista siyabaka fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala al-warid fi satri auratik. Niki kemarin kita mulai dari bangun tidur sampai nanti pembahasannya ini sampai mau tidur. Tapi kita mulai kemarin dari bangun tidur. Bangun tidur, kalau bisa bangunnya sebelum subuh sampai kira-kira minimal jam 9 pagi, jangan merem-merem. Nah, apalagi kalau pekerjaannya nakok, ya kalau merem ya ndak selesai-selesai. Jadi yang bagus sejak sebelum subuh, syukur sebelum subuhnya dijarai minimal setengah jam. Maksimalnya ya ndak ada batas, maksimalnya mulai jam 1 itu sudah mulai bagus untuk PDKT, untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari sholat tahajud, sholat yang lain banyak contohnya, jenisnya. Terakhir ditutup yang paling bagus dengan sholat witir. Nah, tapi ini belum, mulai dari bangun dulu. Dari bangun jangan lupa doa, karena kita itu kalau pas tidur sama setan dikencang leher kita dengan tempat tidur, ditaleni dengan 3 tali yang gak kelihatan, tapi banyak yang tidak mampu lepas dari tali itu. Banyak yang lepasnya itu sudah nyenengne setan. Nah, setan sudah seneng lagi bisa lepas. Kalau ngelepaskannya itu pas ndak sesuai dengan karepe setan. Sak karepe dhewe. Ojo nuruti karepe setan, tapi nuruti karepe dhewe, nuruti anjuran kalih kersane Gusti Allah, yang diinginkan Gusti Allah yang bagus bagaimana. Dengan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu 1 tali lepas. Menuju ke tempat wudu 1 tali lagi sudah lepas lagi 2. Yang terakhir digunakan untuk sholat sunnah sebelum menjelang subuh, sebelum masuk subuh, maka 3 tali tersebut lepas semuanya. Nah, terus ketika kita bangun biasanya ke toilet, ke jeding itu pasti belum pakai baju, atau pakai baju pun dilepas. Ketika kita memakai baju, setelah ngelepas baju tadi, ya setiap pakai baju, tidak hanya pas baru bangun tadi tidur. Ketika kita mau pakai baju, maka diniatkan, ada niatnya Pak, dan niat ini enek ganjarannya, ndak nganggur gitu aja, ada ganjarannya. Makanya apapun tingkah laku kita, kalau kita niatkan pasti berpahala. Apa niatnya? Yakni niatnya saya niat pakai baju karena ngikuti perintah Gusti Allah untuk menutup aurat. Nah niki sudah berpahala. Niat kayak gitu sudah berpahala.
Kalau cuma nganggo saja, pakai saja tanpa ada niat, maka ya cuma gerakan-gerakan yang tidak bernilai ibadah. Semua tingkah laku kita, mulai dari gaya baju, gaya sandal, terus apapun kalau diniatkan pasti berpahala dan bernilai ibadah. Karena innamal a'malu binniyat, itu sudah mencakup semuanya. Segala amal, kalau amal itu pengen bernilai ibadah, pengen dianggap sesuatu itu atau amal pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah, bin niat, tergantung ada niatnya apa enggak, niatnya pas apa enggak, lah itu lagi. Hanya sholat itu ada niatnya, puasa ada niatnya, zakat ada niat, semuanya ada niat. Yang wajib ya wajib ada niat. Lah yang sunnah pun juga ada niatnya. Yang mubah pun kalau diniati jadi, bahkan mulai dari sunnah sampai jadi wajib, kayak nutup aurat. Kalau nutup aurat tidak diniati, ya tidak berpahala. Cuma piye ya? Loh, kok ora berpahala piye, Pak? Kurang utama. Jadi kalau kita nutup aurat harus diniati. Kalau pengen nutup auratnya ini berpahala, imtithala amrillahi ta'ala, manut perintah Gusti Allah untuk menutup aurat. Terus ketika kita nutup aurat, terutama kalau pakai baju itu pakai baju yang bagus-bagus, mau kondangan dan seterusnya, niatkan saja nutup aurat gitu aja. Yang kedua, hindarkan di hati supaya tidak pamer. Wah, aku ben tambah ketorong ganteng, ben dipuji-puji kok ganteng, aku ganteng. Aku tak nggawe baju sing apik. Mesti ada orang yang tertarik untuk memandang saya gara-gara saya pakai baju yang bagus. Hindarkan di hati gremeng kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari pamer. Pamer ki piye ya? Angel dihindari Pak ya. Tetapi kalau diusahakan insyaallah bisa. Ini agak berat. Tapi usaha. Insyaallah dengan terus berusaha, lama-lama akan bisa dan biasa untuk tidak pamer gaya apa-apa, terutama yang bagus-bagus. Jadi kalau niatnya adalah pamer, dosa. Tapi kalau niatnya pakai baju, pakai sandal dan lain sebagainya, pakai jam tangan, pakai topi, kopiah, termasuk kacamata, ini supaya tidak dinyek nemen-nemen loh. Maksudnya ngene, ben wong ki ra ngesakne karo awake dhewe. Kita pakai baju yang bagus ben ora diwelasi lah. Wong macak welas ki ya ndak bener, Pak. Macak melas itu juga tidak bagus, supaya kita dikasihani orang itu ndak pas. Sing pas kalau bisa kita itu macak ndak melas gitu loh. Sehingga dengan pakai baju yang bagus, koyoke akeh duwite iki, aman ora usah diwelasi. Padahal megap-megap. Ora apa-apa menang gaya. Tapi ini kumpul saya, tadi intine supaya gak melas ngono lho, model gak melas. Utawa bahkan supaya para masyayikh, para kiai, para pemimpin
ini senang dengan kita karena kita pakai baju yang pantas, pakai baju yang bersih dan rapi. Supaya apa? Litatamakkana min ta'yidi madhabil ahlil haq wa nasyril ilmi wa hadhinas 'alal ibadah. Supaya kita itu pede, maksudnya pede ki cara campur karo wong-wong sing ahli ilmu, ahli hak, wong-wong yang mulia-mulia, yang memiliki ilmu yang tinggi, niki kita ndak sungkan-sungkan maneh, diwasilai, dilantari dengan pakai baju yang rapi, yang bagus. Tapi kalau pakai baju yang kurang pantas, jajal campur karo mbah yai sing kaya Habib Muar ngeten iki wau, jelas ora patek pede. Walau pakai baju sing preman, pakai jin atau lepis sing disuwir-suwir, dijebol-jebol, ini juga tidak pantas untuk campur. Walaupun mereka tidak mencela, tapi kita kadang-kadang ya menurut umumnya wong itu ndak mantesi gitu loh. Termasuk kumpul-kumpul ngeten iki jane nggae celana ora apa-apa, Pak. Pakai topi ya tidak apa-apa. Pakai kaos juga tidak apa-apa. Wis ora tak terusne, ora tak kon nggae baju malah sing gawe kaos mulai. Ya Allah, semalah ora budal nggih seragam Pak. Ngene iki wis biasa mawon. Bebas tapi sopan. Terus niku. Niki ndelalah anjurane kon gawe bagus, baju sing pantes, sing rapi, supaya untuk campur karo wong sing mulya-mulya niki pantes, pede ngoten lho Pak. Bukan karena untuk memuliakan diri kita sendiri, atau bahkan bukan untuk urusan mulia di dunia. Nah, kalau urusannya untuk supaya pantas campur para wong sing ahli-ahli ilmu, ahli hak, nah, maka itu niat yang bagus dan bukan untuk pamer. Karena niat-niat tadi adalah niat-niat yang bagus, tidak masuk dalam kategori pamer. Kemudian para ulama, para santri yang bagus, niki ngomong nih sing ulama-ulama, para kiai termasuk alumni-alumni pesantren, kalau pakai baju yang kalau bisa bagus, ahsanus siaban, bajune paling apik dhewe. Paling apik dhewe ora iki kalah karo termasuk Pak Wanhuri, Pak Jailani ini kudune nggih baju sing pantes, sing paling apik. Ya Allah. Kemudian wa'adhamu imamatan, niki gak ada kalau di Indonesia, bukan ndak biasa pakai imamah itu udeng-udeng gitu loh Pak, yang dibut-but kepala kayak Habib Umar tadi loh. Itu kalau pakai imamah yang besar ya, kayak Habib Umar tadi yang saya pamerkan fotonya tadi. Imamah itu yang dipakai di kepala. Makanya Habib Umar niki krono wis pantes. Niki namanya imamah yang di kepala ini. Kaya ini adatnya orang sana ya ndelalah pantes. Ndak, kalau santrinya Habib Umar ini kalau Habib Umar ini beliau itu kalau sudah hafal Al-Quran,
Kalau sudah hafal Al-Quran baru boleh pakai imamah. Dan hafal hadis berapa gitu loh, ada batasannya. Kalau habis umroh ya pokoknya putih apa-apa. Yang tidak pas itu orang hafal Quran, orang hafal hadis, kok hafal Quran, hafal juz samai rapal, gaya gawe imamah atau udeng-udeng. Lah ini ya, wah kalau kalau untuk karnaval tidak apa-apa itu, guyon ya. Karena untuk mengenang bahwa yang berjuang itu diantaranya adalah para kiai-kiai yang hebat-hebat termasuk Wali Songo. Ini juga memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Zaman Wali Songo sudah ada Belanda apa belum Pak ya? Belum Pak. Paling wali-wali yang terakhir-terakhir yang 350 tahun Pak. Sudah ada. Wah, tahun berapa wali itu? Kerajaan Majapahit kan udah 1500. belum datang. Belum ya? Sebelum 1500 Masehi. Belanjakan pada Empah deh kali ini. Kalau Wali Songo itu berawal dari Syekh Ali Al-Bakir yang dikenal dengan Syekh Subakir. Itu yang ngawali penyebaran Islam di Indonesia dari Syekh Subakir. Sebelumnya sudah ada tapi belum mampu mengislamkan secara menyeluruh, kurang luas. Gruning Medan tok apa ning Aceh tok, ndak sampai ke seluruh Nusantara. Yang bisa menyeluruh itu berawal dari Syekh Subakir. Asli namanya Syekh Ali Al-Bakir. Nah, dilanjut dengan Syekh Jumadil Kubro. Terus nggadah putra namanya Raden Rahmat, terkenal dengan Sunan Ampel. Lah itulah berawal dari situ, berlanjut sampai wali-wali yang lain termasuk Wali Songo itu yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Tidak hanya Indonesia tok penyebaran Nusantara itu, sampai ke Thailand, sampai ke Malaysia. Pokoknya Nusantara itu yang mencakup Indonesia, Thailand, sampai ke Sriwijaya. Sriwijaya belum, sudah sudah ndak ada ya. Pon niku orang-orang seperti itu kalau pakai udeng-udeng pantes Pak, pakai imamah. Lah kalau awake dhewe niki ndak pantes. Walaupun memang sunnah pakai imamah yang diubet-ubet, bukan serban yang dikalongkan itu bukan. Nah ini kalau pakai imamah, kalau orang yang menjadi ulama atau kiai, ini yang bagus imamahnya yang besar, jangan kecil gerusak ubetan tok. Tapi ndelalah wong Indonesia nggak imamah ra pantes Pak, karena irunge blesek-blesek. Lalu wong Arab niku pantes-pantes ganteng-ganteng karena sesuai dengan hidungnya. Ndelalah ya pantes kalau pakai imamah, badannya besar-besar. Ndak tahu, pokoknya wong Indonesia ya pantesnya ngene iki aja, pakai kopiah hireng, sarungan wis gitu paling pantes ini wis. Ini warisane Soekarno. Tapi orang mazhab Soekarno loh ya. Jika pakai kopiah hitam bukan karena mengikuti Pak Soekarno, tapi memang sudah adatnya orang Indonesia sejak sebelum merdeka itu pakai kopiah putih atau blangkon. Kopiah putih, kopiah hitam atau blangkon. Terus yang kedua, yang ketiga, ulama ini sebaiknya pakai bajunya yang longgar, yang lebar lengannya. Supaya apa? Supaya ilmu ini terlihat mulia, terlihat kuat,
seperti yang didawuhkan oleh Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab pertama, kepada santri-santrinya, azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Intinya pakailah baju yang bagus, pakai imamah, supaya kemuliaan ilmu ini terjaga. Tapi ya kalau ada orang yang memilih, ulama yang memilih macak biasa-biasa saja, ya tidak apa-apa. Beliau-beliau juga punya dalil, punya dasar yang kuat juga. Kayak contohnya Gus Baha, ya makanya biasa-biasa saja, nggak pakai serban. Termasuk kiai-kiai saya nggak pakai serban kayak gini Pak, jarang. Makanya saya itu kalau pakai serban siap-siap ngelap rai tok. Manut kepada kiai-kiai saya yang kebetulan semuanya mazhabnya macaknya biasa-biasa saja, dan tidak pakai serban, tidak pakai udeng-udeng dan seterusnya. Bahkan kiai saya yang di Jawa itu terkenal dengan telu ireng loro putih, bahasanya loro putih telu ireng. Maksudnya apa? Itu julukannya Habib Lutfi Pekalongan kepada kiai-kiai Peloso. Loro putih telu ireng. Maksudnya piye? Yang dua itu kiainya itu senengnya pakai kopiah putih. Namanya Kiai Zainuddin Jazuli, putra pertama Mbah Jazuli. Yang kedua Yai Nurul Huda Jazuli Gusdah, Yaidah, abahnya Gus Kausar, bapaknya Gus Kausar. Sampai sekarang ya pakainya kopiahnya putih-putih. Telu ireng nih adik-adiknya, adik-adik beliau itu kebetulan modelnya hampir sama. Yang pertama Gusmi yang paling viral, kewaliannya viral, selalu pakai kopiah hitam. Terus yang kedua namanya Fuad Munim Jazuli, Gus Fu adiknya Gusmi. Yang terakhir yang ketiga adiknya Yai Fu namanya Yai Munif Jazuli. Itu yang saya derei saya berkhidmah menjadi peladen beliau. Yang kelima, putra kelima dari Mbah Jazuli namanya Gus Munif Jazuli. Itu modelnya sama, selalu pakai, kalau pakai kopiah itu tidak pernah hitam, tidak pernah putih, selalu hitam. Bahkan jarang pakai kopiah kalau kiai saya yang saya khidmati tadi, yang saya melayani. Seringnya pakai topi, pakai pokoknya macak pengusaha lah. Pakai celana, pakai sepatu Van Toppel. Macaknya kayak pengusaha-pengusaha, kayak artis gitu loh. Mahal-mahal, bajunya ya mahal-mahal, jaketnya mahal-mahal. Jam tangannya aja selawe juta. Pas waktu saya pas beliau sakit kurang 2 tahun meninggal dunia, beli jam 20 juta. Tapi wallah alam itu seorang wali tidak bisa di suudzoni, tidak bisa diburuk sangkai apa tujuannya. Mungkin tujuannya yang jelas beliau itu tujuannya untuk dakwah, pasti itu untuk mengajak orang supaya seneng agama Islam, seneng ngamalkan agama Islam. Karena kebetulan mbah saya itu anak buahnya preman-preman, diwarisi dengan Gus Ikdam itu ndelalah anak buah garangan-garangan. Nah, Gus Ikdam itu kayaknya ya kesababan barokahnya kiai saya dan mbah-mbahnya. Yang jelas mbah-mbahnya itu ya juga orang ampuh-ampuh. Beliau keturunan berkah doanya mbah-mbahnya dulu. Makanya kita ini kalau pengen punya anak keturunan yang tidak biasa-biasa saja, yang luar biasa, kita harus tirakatnya ya luar biasa.
tirakatnya nirakati anak itu juga harus luar biasa. Ya minimal habis sholat doakan Rabbana hablana. Apal Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alil muttaqina imama. Itu adalah salah satu jalan untuk membuat keturunan kita menjadi keturunan yang baik-baik. Kita hidup. Yang kedua Fatihah, difatihai minimal habis sholat 5 waktu difatihai sekali-sekali. Anaknya 3 ya 3 kali. Yang bagus per anak 41 kali. Ayo tambah. Iya. Kalau pengen luar biasanya beneran loh Pak. Nah, terus ada lagi jalannya yang ringan tapi insya Allah sampai semuanya bisa. Sering kumpul dengan para kiai, sering-sering kumpul. Insya Allah nanti kalau ndak anaknya jenengan yang jadi kiai, cucu. Kalau cucunya ndak ada yang jadi kiai, buyutnya. Usaha kita itu akan diwarisi oleh salah 1, salah 2, salah 3 dari anak keturunan kita, paling jauh 7 turunan dari kita. Itu merembetnya sampai 7 turunan. Bahkan ada yang mengatakan sampai 9 turunan kita ngerasakan jerih payah tirakat kita. Usaha kita menjadi orang baik itu akan ditiru oleh anak turunan kita sampai minimal 7 turunan, maksimal ya sampai kiamat ya. Terutama ibu, bikin delalah bapak-bapak. Ya tapi pasti ada efeknya kepada anak turunan kita. Dah, ini kalau pengen jadi orang yang anak keturunannya menjadi anak keturunan yang baik, diri kita harus baik dan ditirakati anak keturunan kita minimal dibacakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Sebelum itu difatihai. Wah, insyaallah tambah saya. Dah, kemudian di dalam kita memakai baju ini kalau bisa ya ndonga. Kalau ndak bahasa Arab, bahasa Indonesia. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allah maghfir li dzunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Oh bukan nih. Kita keterangan. Dengan kita memakai baju kok ndonga. Dosa kita itu yang lalu-lalu, yang kecil-kecil ke ya misuh. Terus gergetan itu dosa loh Pak. Marah, apalagi sampai marahnya tidak diempet, diluapkan. Wah itu dosa. Ya tapi kecil, walaupun misuh-misuh. Misuh-misuh ya dosa tapi kecil Pak. Sing dosa gede ya mateni wong. Terus ngerasani sing paling sering itu. Zina dan seterusnya. Ini yang besar-besar. Yang kecil-kecil ya koyok pegel, koyok marah, terus ngintip cewek. Enek sereng-serenge. Mandang perempuan lain tanpa sereng-sereng ya ada apa-apa. Enek sereng-serenge itu loh sampai deg-degan. Ya Allah. Apalagi mantan, waduh iki mantane ndelalah luwih hayu teko bojone awake dhewe ya tambah deg-degan. Oh, mantan jadi istri ya aman kalau itu. Lah iki kalau mantan ndelalah luwih sukses ora dadi bojone awake dhewe, ndelalah ketemu tambah wayu. Mae deg-degan. Lah kok disawang dosa, Pak? Lah ngene iki bisa terhapus dosa-dosa itu
gur pakai baju terus dongo. Apalagi yang penghapus dosa itu wakeh loh Pak. Penghapus dosa untuk kita itu banyak. Ya astagfirullahaladzim yang menghapus dosa, nggawe baju dengan dongo yo menghapus dosa, wudu menghapus dosa, sholat itu juga menghapus dosa-dosa kecil. Puasa sunnah ada penghapus dosa ya pakai puasa mingguan Senin Kamis, bulanan ayamul bid sama ayamus sud, tahunan yang sunnah puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Rejab, puasa Sya'ban, pakai modelnya. Ini yang tahunan. Termasuk puasa Ramadan itu juga menghapus dosa. Dosa yang besar-besar bisa terhapus pakai puasa Ramadan. Dan taubatan nasuha yang jelas. Kemudian artinya apa artinya? Artinya ndonga pakai baju, terutama pakai baju baru. Ndonga, alhamdulillah Allah, Engkau ya Allah telah memberi saya pakaian ini dan memberi rizki pakaian ini tanpa saya susah-susah gawe, susah-susah buat benangnya, susah-susah buat asal usul benangnya. Kan ya pakai garing gawe toh Pak, susah jahit. Kalau diproses dari awal susah banget buatnya, susah banget. Apalagi buat bahannya pasti jenengan tidak bisa. Wong bahannya itu terbuat dari serat kayu apa rumah ulat sutra, termasuk kapas-kapas itu. Jelas tidak bisa kita. Makanya kita katakan min ghairi haulin, dengan tanpa susah payah, dengan tanpa repot-repot merekayasa bagaimana caranya dari saya, wala quwwatin, dan tanpa kekuatan dari saya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan saya baju tanpa saya susah payah dan tanpa kekuatan dari saya. Engkaulah yang punya kekuatan, Engkaulah yang punya rekayasa, kekuatan dan rekayasa untuk menjadikan baju yang saya pakai ini jadi saya pakai tanpa susah payah. Itu cara Indonesia nih. Dongo Indonesia tidak apa-apa. Cara Arabnya alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Piye Pak, iso dipraktekne apa ora iki? Supaya alhamdulillah les angel-angel donga ya alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Cukup wis. Repot. Niki tak gawe jenengan kan pun sepuh-sepuh. Pun tua-tua. Oh, nom. Tapi wajah tuwek. Dah Pak Ujang kudune sing abot-abot ibadah iki. Niki dibuat level yang luar biasa bagus ibadahnya. Mulai dari melek sampai pakai baju. Semuanya ada doanya. Setelah kita pakai baju, untuk selanjutnya terserah jenengan. Mau sholat subuh ya silahkan, terus mau zikiran habis sholat subuh ya silahkan, mau berangkat nako ya silahkan. Ini selanjutnya terserah jenengan, terserah Anda. Nah, sekarang masih berputar sekitaran jeding atau kamar mandi. Tata krama kita saat kita masuk kamar mandi. Ini tata kramanya yang level tinggi, Pak. Tata krama yang super luar biasa, bagus kalau dijalankan. Ora syukur mlebu, ora syukur metu. Apalagi mlebu buru-buru metu alon-alon.
Paling ning jeding padahal semuanya ada caranya di dalam agama Islam itu. Sekecil apapun tingkah laku kita diatur dan ada keistimewaan dan kesunahannya. Tidak, pokoknya ibadah itu orang melulu sholat, orang melulu puasa, orang melulu haji, orang melulu zakat dan seterusnya. Setiap langkah kita sehari-hari itu kalau kita tahu caranya mengandung ibadah semuanya dan mengandung pahala semuanya. Ini levelnya tinggi. Kan kemarin-kemarin bahas fikih ya Pak ya. Saiki wis levelnya kehidupan mulai melek sampai merem, sampai di dalam tidur pun nanti bagaimana caranya biar mimpi yang nyata. Nah, ketika kita masuk WC Baitul Ma, yakni tempat untuk buang BAB, buang air besar atau buang air kecil, maka ketika masuk yang pertama dulukan kaki kiri, atau kalau tidak punya kaki ya penggantinya tongkatnya, itu tongkat yang menopang kaki kiri, walaupun kaki kanan utuh ya tongkatnya dulu. Delalah kita utuh semua ya kakinya, alhamdulillah, moga-moga utuh sampai akhir hayat. Kalau kita masuk WC kaki kiri dulu, kalau keluar kaki kanan dulu. Dan sejenis dengan kamar mandi, setiap tempat yang tidak mulia, contohnya kandang ayam, kandang sapi, kandang kambing. Nah ini kan yo kotoran tok Pak ya. Termasuk comberan, kalau kita kerjanya di comberan-comberan, masuknya kaki kiri dulu. Nah, kalau kebon pakai motor iya lek mlebu. Termasuk masuk pasar Pak, kalau ada pintu gerbangnya masuk pasar itu pakai kaki kiri dulu. Kenapa kok pasar termasuk kaki kiri? Karena pasar ini juga termasuk rumahnya setan. Termasuk mall, masuk mall aja kaki kanan dulu. Mall itu pasar juga. Nah, jadi kalau masuk mall ya kaki kiri dulu aja. Jadi kalau kita masuk masuk kamar mandi dan lain sebagainya yang tidak mulia-mulia kaki kiri. Kalau dari tempat yang kotor ke tempat yang kotor, ya tetap kalau masuk kaki kiri, keluar kaki kiri dulu. Kalau tempatnya masih kotor. Nah, apa contohnya ya? Ya dari jeding satu ke jeding yang lain, kamar mandi satu ke kamar mandi yang lain. Contohnya apa Pak? Ya pokoknya tempat yang kotor ke tempat yang kotor, itu kaki kiri dulu terus. Tapi kalau kamar mandi kita ya insya Allah rata-rata dari tempat yang kurang bagus ke tempat yang agak bagus. Wala tastahib la tulazim syai'an mu'ziman wa in kutiba qalam hindin. Terus ketika kita masuk ke dalam jeding itu jangan bawa tulisan-tulisan yang mengandung ilmu Allah, bahkan mengandung lafaz Allah, termasuk Al-Qur'anul Karim dan lain sebagainya. Kitab-kitab di dalam Islam, dongo-dongo, kalau bisa jangan dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Termasuk doa di dalam kamar mandi itu ya jangan ditulis di dalam kamar mandi Pak. Nah, dihafalkan saja. Atau kalau benar-benar tidak hafal ya ditulis di luar kamar mandi, jangan di dalamnya. Di luar pun jangan dipepetkan, minimal 1,5 meter. Ada
ada aturannya. Bahasa di dalam kitab itu tidak 1,5 meter tapi 3 dhira'. Minimal 3 dhira'. Kalau ada tulisan-tulisan doa-doa itu jaraknya dari kamar mandi 3 dhira'. 3 lengan. 3 lengan itu kira-kira 1,5 meter. Ini yang bagus. Sholawat jangan dibawa masuk. Karena kalau membawa masuk itu semuanya hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram dibawa masuk asma-asma Allah karena mengandung kurang mengagungkan asma-asma Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus tata krama yang selanjutnya ketika di kamar mandi itu, kalau bisa kalau tidak mandi cuma BAB atau BAK apa ya, satunya air kecil itu ya BAK Pak ya singkatannya ya, BAB sama BAK. Tidak ada singkatannya kalau kecil itu ya. Maka tata kramanya jangan dibuka kepalanya, sunnahnya ditutup. Bahkan kalau lupa bawa penutup kepala, ya apapun yang dibawa dari kain-kain handuk atau bahkan kaos atau bahkan celana dalam misalnya. Loh enggak apa-apa. Ini ada rahasianya. Nyapa to kok sunnah ditutup kepalanya itu. Karena ketika kita masuk ke kamar mandi itu rumahnya jin, setan dan sejenisnya. Rumahnya jin itu kamar mandi sama pasar. Rumahnya jin sama setan itu. Pokoknya senengane jin, setan, pasar sama, kalau pokoknya siang malam itu pasar sama kamar mandi itu senengannya jin sama setan. Kalau malam senengannya jin setan itu di tempat-tempat air yang diam. Air yang diam. Ya kayak comberan, kayak kolam-kolam tempat pemancingan jenengan-jenengan itu. Biasanya ketemu pura Pak? Mboten pas mancing kae. Ya senengane mancing nih. Sing tempat meneng-menengi kesenengane setan, jin terutama. Apa? Ada yang bilang di pohon-pohon yang besar. Termasuk pohon besar. Termasuk lubang-lubang yang lubangnya itu tidak ke dalam tapi rono mendatar. Itu senengane nggone jin setan. Allah, paralon dia. Dah, ketika kita masuk jeding ini tadi awalnya kalau bisa kepalanya ditutup supaya jalan jin untuk merasuk ke dalam diri kita, setan untuk merasuk ke dalam diri kita itu tertutup, terhalang oleh kain. Walaupun pakai kain ini sudah terhalang loh Pak. Percaya apa ora jenengan ki? Minimal pakai lengan baju kalau di dalam kitab ini. Kalau menurut saya tidak lengan baju saja ya, handuk ya, bahkan baju atau kaos yang kita pakai kita copot, tutupkan di kepala, terutama bun-bunan. Jalan masuknya setan atau jin ini kan bun-bunan zaman cilik kita itu pas masih kecil, embut-embut itu loh Pak, ubun-ubun yang belum ada penutup belung tulangnya. Nanti jarak berapa bulan atau tahun kan nutup itu, akhirnya sudah ndak empuk lagi bun-bunannya itu ndak tempuk, itu apa namanya, ndak tempuk, itu ndak menyatu, tulangnya itu ndak menyatu, itu batok kepalanya ngereng, apa namanya, ndak kelet gitu loh Pak.
kadang-kadang bisa ngerenggang. Lah pas ngerenggang itulah pas kesempatan jin atau setan masuk ke dalam diri kita. Nah, sehingga kalau kita masuk ke jeding, sunnahnya ditutup kepalanya. Terutama pas mau BAK sama BAB. Yang kedua, jangan nyeker. Jangan tidak pakai alas kaki. Pakai sandal yang bagus. Nah, itu juga ada rahasianya. Rahasianya menjaga kesehatan. Banyak orang itu tiba-tiba semaput ning jin ndak tertolong. Semaput ning kamar mandi ndak tertolong. Banyak toh Pak ya. Kemarin sudah saya terangkan itu. Itu berawal dari seringnya dia masuk ke kamar mandi ndak pakai alas kaki. Dan yang kedua, pakai kaki kanan dulu. Pokoknya ndak mikir. Pokoknya mlebu jeding, delalah seringnya kanan dulu. Kenapa kok kaki kiri? Jantung itu kan lurus dengan kaki kiri. Sehingga kaki kanan apa kaki kiri, Pak? Jantungnya kiri ya? Kiri. Lah, ketika kita menginjakkan kaki kiri ini dengan pakai alas kaki dan masuk jeding ke kaki kiri ini, jantung itu aman dari kuman, aman dari berhenti bekerja. Mungkin dihentakkan kan akhirnya dia bergerak. Niki sing jelas ini Habib Lutfi nggih sing viral niku. Detailnya lihat saja di YouTube. Lah niki itu sunnah itu semuanya ada rahasianya. Ada hikmahnya yang tersimpan di dalam kesunahan-kesunahan di dalam kita beribadah, termasuk urusan masuk ke kamar mandi. Oke, telapak kaki dilemei. Kemudian ketika masuk niki ndonga, ketika kita sudah mau nempel, sudah mepet dengan pintu kamar mandi, belum masuk kamar mandi sudah nempel, maka mulai ndonga. Jangan sampai doanya itu kencret sampai masuk kamar mandi. Artinya doanya harus selesai sebelum masuk kamar mandi. Harus selesai, ya berakhir di depan pintu kamar mandi itu. Apa doanya? Kalau yang viral, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi kalau dalam kitab sini agak sulit. Bismillah, a'udzubillahi minar rijisin najis al khabithil mukhbis. Kulai rapate apal. Jadi bismillah, a'udzubillah minar rijisin najisi al khabithil mukhbisi asyaitonir rajim. Yang benar Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini ya bagus untuk diamalkan. Bismillahi a'udzubillahi minar rijsin najisi al khabithil mukhbithi asyaitonir rajim. Artinya apa? Ya Allah, dengan menyebut namamu saya masuk ke dalam jeding ini, saya berlindung kepada Allah dari ar-rijsin najis, dari setan yang suka menggoda, yang an-najisi, yang nibaake najis, yang ngasih najis. Saya berlindung kepada Allah dari
setan yang suka goda, yang sukanya ngasih najis. Al-khabis mulai dari setan perempuan yang ahli, kok enek setan perempuan tok, setan lanangi gak disebut. Al-khabisil mukhbis, dari setan yang juga suka membuat jijik. Mukhbis itu membuat jijik, yakni setan yang telah dilaknat selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat, ar-rajim. Penaknya ya tadilah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Khubusi itu setan laki-laki, wal khaba'is setan perempuan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Terus mlebu jeding. Apal semua toh Pak kalau itu? Masa kecil diapal nih tuwek supe. Kemudian di dalam kamar mandi itu banyak tata keramanya tadi, menutup kepala, pakai alas kaki. Terus kalau beol, kalau BAB jangan dilihat kotorannya. Karena kalau melihat kotoran itu memelantari atau menyebabkan mata gampang buram. Nah, jadi kalau melihat kotoran kita itu membuat mata kita insya Allah cepat buramnya. Belum tua-tua banget sudah buram. Karena sing men-men niku jangan ditambah mine. Pokoknya sing buram lah, sing buram-buram itu jangan ditambah buramnya dengan sering-sering melihat kotoran kita. Terus kemudian jangan sambil ngomong. Jadi jangan ngobrol. Jadi di kamar mandi jangan sambil ngobrol. Kalau ngobrol ini juga menyebabkan kita mudah tergoda oleh setan. Jadi khusyuk, anteng, diam. Wah, ayo tambah nemen lek niku. Tambah ra karo-karuan. Penghilang bau itu loh, ditutupi dengan anduk irungnya insya Allah is aman. Lah kalau ditambahi rokok yo tambah campur aduk itu. Padahal Pak, kalau kita itu membau bau busuk, sering-sering membau bau busuk, maka kecerdasan kita akan berkurang sedikit demi sedikit. Nah, makanya kok tambah tua tambah goblok-goblok. Lah krono lek ngising karo ngrokok ternyata. Kenapa di dalam taklimul muta'alim itu diantara yang menyebabkan gampang lupa? Gampang lupa itu berarti marai goblok. Ini adalah sering membau-bau yang tidak sedap. Wah. Ya Allah. Sing bahaya lek tuwek gampang pikun, Pak. Karena penghindar pikun itu diantaranya jangan sering bau-bau yang tidak sedap. Makanya pakai wewangian. Makanya wewangian itu mencerdaskan, Pak, mencerdaskan otak kita, mencerdaskan pikiran kita. Niki wangi. Nek entut malah disedot. Ya mari goblok insyaallah. Wah, sing bau-bau busuk aja di terus-terus. Bau wangi malah alergi. Berarti wangi ini wangi nyong-nyong paling. Cari wangi-wangi yang disenengi lah. Senengin jenengan apa?
Atau kesukaan umumnya orang itu wanginya bagaimana. Jangan kau paksakan wanginya jenengan dipaksakan untuk dinikmati orang lain. Kadang-kadang ya beda-beda hidung itu seleranya. Ada yang senengannya itu wanginya menyengat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang baunya wangi itu yang tidak terlalu menyengat, yang penting seger gitu. Jadi intinya kalau pengen awet cerdas, sering-sering bau wangi dan menghindari bau-bau busuk. Insyaallah awet cerdas, insyaallah tua era pikun. Kemudian jangan gampang nyisi ya Pak ya. Itu loh Pak. Tengah-tengah kita beol, BAB atau pipis, buang apa namanya ini? Ingus, umbel. Kemudian jangan sambil sikat gigi. Nah, termasuk sikat gigi. Balik lagi beol sikat gigi. Atau meludah ding. Meludah, jangan sambil meludah. Kalau meludah ini menyebabkan ngelantari, bukan ngelantari gigi kita menjadi kuning. Nah, atau bahkan merah, saking kuningnya sampai tebel, sampai rupanya koyok kuning-kuning sampai kotor atau abang-abang. Itu ora krana kakean rokok. Utawa ngrokoknya karo ngising ya wis. Insyaallah pas itu. Niku Islam Pak. Jadi Islam ini ngajari sedetail itu Pak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kehidupan kita supaya kita itu menjadi orang Islam sing seger di sawang, tetap cerdas, matanya tetap tajam, di dalam kamar mandi itu sedetail itu. Penyebab mata buram banyak sekali ya, tidak itu saja, termasuk yang paling parah ya sering maksiat itu aja lah, sering maksiat itu yang termasuk melihat kemaluan bikin buram mata. Banyak yang bikin buram mata itu. Termasuk apalagi melihat, kalau melihat salib itu bikin gampang lupa, mengurangi kecerdasan melihat salib. Salib yang ada gambar patung yang di salib itu loh. Melihat salib, tapi di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu melihat salib gitu aja. Melihat salib itu menyebabkan gampang lupa, mengurangi kecerdasan. Termasuk makan kecut-kecutan. Terus ketika keluar di dalam kamar mandi sudah ya tata keramanya, jangan ngomong, jangan sambil meludah, apalagi merokok. Wes berat iki. Gara-gara ngaji kon apa jenenge leren ngerokok pas ngising. Kemudian ketika masuk pakai kaki kiri, ketika keluar pakai kaki kanan, terus ndonga. Ghufranakallahumma ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini. Terus kalau yang viral wa abqa fima yang fauni. Kalau yang viral alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al adza wa afani. Artinya alhamdulillah engkau telah menghilangkan dari saya penyakit dan memberi kesehatan kepada saya. Karena ya beol itu atau BAB itu ya kalau ndak segera dibuang itu lama-lama ya jadi penyakit lambung, penyakit masuk angin dan seterusnya. Bahkan penyakit liver.
Kalau di dalam kitab ini ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anni ma yudhini, sama artinya. Semoga engkau mengampuni saya, alhamdulillah engkau telah menghilangkan dari saya perkara yang membuat saya jadi sakit atau enggak sehat, dan menetapkan di dalam diri saya apa yang membuat manfaat pada badan saya. Wayam bagi anta'id dan nabla tu'id dan nabla. Lah niki tata krama selanjutnya, ketika kita di dalam kamar mandi kalau mau membuang air BAB atau buang air kecil, harus disiapkan segala sesuatunya. Yang baik itu ya menyiapkan air dan juga menyiapkan tisu. Kayak di hotel-hotel itu, yang tisunya untuk istinja, untuk cawi, yang airnya untuk membersihkan kotoran yang sudah tidak ada bentuknya tadi, tidak ada bekas yang nyata, tinggal sisa-sisanya, itu yang bagus. Tapi kalau repot ya sudah pakai air saja. Yang jelas airnya disiapkan. Kemudian di dalam kita cebok itu Pak, kalau kelanjutannya kita mau ibadah, jaga diri kita dari percikan-percikan air yang membuat najis. Terutama kalau kamar mandinya atau jedingnya itu hanya disiapi air yang cuma seember kecil, air yang benar, air yang aman untuk cebok, untuk membersihkan kotoran itu. Kalau air itu ukurannya, air isinya itu kalau diukur itu 60 cm persegi, 60 cm persegi airnya saja. Makanya kalau buat kolah atau tampungan kamar mandi itu jangan kecil-kecil Pak, yang besar, supaya air yang tersisa itu selalu lebih dari 2 kolah, minimal 2 kolah. 2 kolah itu berapa? Ya tadi kalau airnya itu kalau diukur pakai cm persegi, ke lebar cm persegi, tinggi cm persegi, luas 60 cm persegi, pokoknya 60 cm persegi lah, itu airnya saja. Berarti kamar mandinya kalau buat kolahan atau tampungan air bak mandi itu minimal ya 1 meter persegi lah, minimal, bukan 1 meter ya, 80 cm persegi, karena kadang-kadang air itu kan tidak penuh. Nah, untuk menjagani pas kerannya macet, maka buatlah yang besar sekalian. Ya, kalau tersisa itu selalu lebih dari 2 kolah air tersebut. Karena apa? Gusti Allah niki Maha Suci. Kalau kita menghadap Allah niki kesucian kita tidak sempurna, sulit untuk terus Allah itu mendekat pada diri kita, atau kita itu sulit untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang berusaha suci, menjaga kesucian yang benar-benar luar biasa. Makanya banyak orang itu asalnya biasa-biasa saja, orang biasa-biasa saja, karena beliau tahu cara menjaga kesucian, tahu cara menjaga dari percikan-percikan najis, ngati-ngatinya luar biasa, derajatnya itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berawal dari jaga najis. Banyak sudah contohnya. Kalau tidak begitu jaga najis,
ngangkatnya derajat orang ini pelan-pelan, tidak cepat. Kalau pengen cepat, makanya para wali-wali Allah itu jaga najisnya luar biasa, Pak. Waliullah nih. Sehingga saking delalah enek modele waliullah itu jarang ke kamar mandi, jarang ke jeding. Karena ya jarang sekali pipis, jarang sekali buang air besar. Sehingga awet kesuciannya. Ini banyak, termasuk Mbah Yai saya. Mbah Yai saya itu ya tadi ya, Munif Jazuli itu termasuk salah satu yang bersaksi beliau wali adalah Gus Dur. Ya, pun kalau ceritakan yang pernah saya ceritakan tahun 89 atau 87 ya, 1987. Niki Gus Dur itu sudah bersaksi bahwa Yai Munif Jazuli namanya itu adalah waliullah. Sehingga beliau itu sak model. Orangnya itu satu model gitu loh. Satu modelnya bagaimana? Gus Dur ini kadang-kadang tidak kelihatan sholatnya. Bahkan puasa Ramadan panggah ngopi, panggah rokokan. Jenengan tidak pernah lihat toh. Saya juga tidak pernah, tapi ceritanya ada jago dan sisa fotonya ada. Di poso-poso rokokan, habis ngaji, habis zuhur ngaji sampai kira-kira jam 3, setengah 4 ya, belum sampai maghrib sudah selesai, nyampe kamar pesen kopi sambil nunggu apa ya, habis ngaji terus ngopi sama rokokan. Berdua itu modelnya sama. Tapi ya nyatanya para kiai, para orang-orang hebat takzim kepada beliau-beliau berdua. Walaupun syariatnya kaya ngoten niku ndak bisa ditiru, tapi itu ndak bisa ditiru. Kok enek wong biasa-biasa macak kayak gitu wis ngapusi. Namanya macak wali. Tiba-tiba wali santri, wali murid. Wali murid iya anaknya pokoknya punya anak putri sudah, berarti wali sudah, wali nikah. Dah, jadi kalau pengen cepat derajat kita di sisi Allah diangkat, caranya adalah cara menjaga najisnya ini ngati-ngatinya luar biasa. Termasuk percikan-percikan air. Kalau masih posisinya, bahkan walaupun pas posisi nakok lah, kalau bisa ya tetap dalam keadaan suci terus, karena ya nakok itu ibadah. Apalagi nakoknya karo selawatan. Nah iya tambah jos. Insyaallah awet ketahe. Tapi kadang-kadang kita tidak percaya seperti itu, tidak percaya. Hanya mengandalkan yang ya ilmiah yang nyata juga perlu. Tapi ilmiah batiniyah, usaha batiniyah itu juga harus diusahakan, benar-benar diusahakan. Jam pinten niki? Wah, jam 10 bisa. Niki saya masih nyampe Cawi. Ketika kita beol, ini ada sunnah-sunnah yang perlu dijalankan lagi untuk supaya kita itu benar-benar suci dan bersih. Namanya berusaha bersih atau istibrok dari air kencing terutama. Bagaimana caranya? Yang pertama dipeliriti. Kalau lanang ya dipelirit, Pak. Dipelurut. Gitu ya. Ya dipelurut. Pelurut itu ya ditekan tapi tidak terlalu nemen. Ini supaya apa? Benar-benar bersih. Karena
kalau sudah tua-tua kayak kita ini, onderdilnya itu sudah agak lobet, agak sendat-sendat dan seterusnya. Jadi habis mandek sudah, misalnya air kencingnya mandek, pasti ada yang sisa-sisa di dalam itu belum benar-benar keluar semuanya. Masih ada sisa-sisa, yang sisa-sisa ini kadang-kadang kita sudah nganggapnya bersih, tahu-tahu pas mau sholat atau pas lagi duduk-duduk kroso, klenyer gitu. Ya tuh Pak ya. Loh itu najis itu. Kalau dibuat sholat ya tidak sah, walaupun cuma titik setetes, bahkan setengah tetes, tidak sah itu. Apalagi ngenai sarung. Ya pasti kalau tidak pakai CD ngenai sarung. Kalau pakai CD masih nempel CD. Atau celana, kalau orang tua-tua itu celana pendek itu. Nah, jadi harus istibra', berusaha bersih, baik dari air besar ataupun air kecil. Yang kedua dengan cara dehem, tapi ya berisik, neng jero jeding dehem. Yang bagus di dalam kamar mandi itu sunyi senyap. Tapi kalau cuma di rumah itu berdua sama istri atau hanya beberapa keluarga ya tidak apa-apa. Caranya tuh itu sudah menekan supaya bersih. Tapi kalau saya kayaknya tidak bisa Pak. Kalau saya ini ya istibroknya tidak dipeluruti, pokoknya dikeluarkan dengan ngeden. Kalau meliriti tadi caranya pakai tangan kiri, kemudian ini apa namanya, dua jari ini dibuat megang mulai dari ujung sana yang nempel burit, kan ototnya ya dari sana tuh Pak, terus dipurut sampai atas, ya Allah, jadi sampai ujung dipelirit bawah, bagian bawah. Nah ini namanya istibra'. Otomatis ini berlaku kalau kencingnya di dalam kamar mandi. Kalau di pinggir jalan, ayo ya wassalam, gak masuk ya. Ban mobil, ngisor wet karet dan seterusnya. Itu kalau ndak sholat ya ndak apa-apa Bang. Masalahnya ndak sholat. Lah kalau habis itu terus sholat, ya ndak sah sholatnya Bang. Pasti ada yang nyeprit. Nah inilah yang jenengan-jenengan yang hadir di sini, ojo ngono ki to Pak. Kalau bisa urusan najis ini benar-benar dijaga. Wong sekarang itu hampir setiap kilo ada masjid, ada toilet, ada kamar mandi, atau pom bensin dan seterusnya. Banyak sekali ampiran-ampiran yang menyediakan air untuk kesucian kita. Kalau yang di jalan-jalan loh ini ya. Kalau yang di rumahan atau yang di kebun, lah ini nanti ada tata keramanya. Insyaallah pertemuan berikutnya. Pokoknya diantaranya sekarang aja ya. Sampai jam piro Pak Ujang? Pak Rendi wis ora kuat melek iki. Ngantuk iki. Nah, jadi bahaya kadung batangnya batang seru.
Wah, ya gatel ra karo-karuan. Akhirnya mendul. Kemudian di dalam kita istibra atau membersihkan bekas-bekas kencing tadi dengan cara dipelirit, dengan cara di ngeden atau dengan cara dehem. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan aduh gak perlu disampaikan, ini gak enek sing wedok. Bahasane ning kene ngeri, Pak. Bahasa Arabe tadwa al mar'ah asabi ayatihal yusra ala anatiha. Wah, bahaya. Anah iki ulu kempung. Ulu kempung sing sebelah ndi aku ya ora roh. Ya Allah. Pun mungkin malam ini itu saja dulu. Jadi tata krama kita mulai dari pakai baju, masuk ke kamar mandi, kemudian cara bebersih ketika kita beol ataupun air kecil, buang air kecil, ini benar-benar kalau bisa dijaga kesuciannya, terutama kalau di jedingnya itu pakai menyediakan ember yang kecil. Itu pasti kalau saya pakai air yang tertampung di air ember tadi. Kenapa? Saya bayangkan sebelum saya masuk ada orang kencing itu sambil berdiri dan pasti nyiprat di ember tadi. Makanya kalau saya ke kamar-kamar mandi di pinggir-pinggir jalan yang menyediakan air tampungannya ember kecil, tidak saya pakai gayungnya, tak bersihkan gayungnya, tak cuci dulu gayungnya, kemudian menampung air dari kran langsung untuk cebok. Makanya lama. Nah, padahal saya pakai sarung kemana-mana, lebih praktis, lebih mudah untuk menjaga kesucian. Itu saja lama, apalagi yang pakai celana, yes, pasti tambah repot, tambah lama. Repot Pak menjaga kesucian itu kalau pakai celana itu, kalau pengen kencing di jalan, saya yakin kalau kencing pasti ada yang nyiprat di kain celana kalau tidak dilepas semuanya. Makanya ya Allah, menjaga kesucian itu nomor satu. Kenapa? Karena Allah itu Maha Suci. Allah itu Tahirun, Maha Suci. Yuhibbul mutatahhirin, yuhibbut tahirin. Allah itu ya juga senang terhadap kesucian. Allah Maha Suci. Kalau kita menghadap Allah, ya diri kita diusahakan sebersih-bersihnya, karena kita menghadap Allah yang Maha Suci. Kita kalau menghadap orang yang tinggi derajatnya kayak Pak Bupati, Gubernur, Presiden saja, kerapian kita itu kita maksimalkan. Mungkin juga kesucian, kebersihan baju kita maksimalkan. Lah ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap Allah, kesuciannya yang dimaksimalkan. Walaupun tidak rapi, walaupun kurang rapi misalnya, yang penting kesuciannya. Karena ya setiap waktu Pak, 5 waktu sehari semalam. Kalau cari yang bagus, kadang-kadang yang bagus dicuci karena sudah kotor, tersisa yang kurang-kurang bagus, ya sudah itu saja dipakai. Yang penting sucinya yang dijaga, itu yang paling penting. Insyaallah kalau kesucian zahir terjaga, baru kesucian batin diusahakan sedikit demi sedikit. Insyaallah lama-lama akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan diwariskan dan diwarisi oleh anak keturunan kita usaha kita tadi. Itu pasti Pak, pasti. Pak Yusuf seperti ini warisan dari mbah-mbahnya dulu. Itu pasti. Ahli ndonga, ahli ibadah. Nah, semuanya pasti ada warisan dari orang tua kita. Kalau kita itu kelakuannya kurang baik, ya dia dituruni
anak-anak kita kurang baik. Kalau kita baik, insya Allah ya pasti kan harapan kita kan anak keturunan kita jadi orang-orang yang baik. Bahkan kalau levelnya kalau bisa waladin sholihin yad'u lahu, artinya anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tua kita, orang tuanya, anak-anak kita mau mendoakan kita. Caranya bagaimana? Ya dari diri kita dulu, diusahakan sebaik mungkin supaya anak keturunan kita jadi waladin yad'ulah,